Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan mengerjakan soal latihan SNBT 2024 tentang pengukuran. Nah, di sini ada dua kendaraan ya. Pertama adalah si Wush ya. Wush ini berangkat 7.40 sampai di Bandung 8.10. Berarti dia 30 menit ya perjalanannya. 30 menit. 30 menit itu sama dengan setengah jam. Selanjutnya kecepatan rata-ratanya 360, berarti V1-nya sama dengan 360 km per jam. Dari sini kita bisa hitung jaraknya. Jarak dari Jakarta ke Bandung itu berarti tinggal V dikali T ya. Berarti sama dengan 360 dikali dengan setengah. Kita boleh di sini adalah 180 km. Selanjutnya untuk travel, di sini kita ketahui bahwa kecepatannya adalah 100 km per jam. Nah, dengan asumsi jarak yang ditempuhnya sama, yaitu 180, maka waktu yang ditempuhnya adalah jarak dibagi kecepatan atau sama dengan 180 dibagi 100. Dari sini kita peroleh 1,8 jam atau kita kalikan dengan 60 menit per jam. Kita peroleh ini sama dengan 108 menit. Gitu ya. Nah, selanjutnya diharapkan sampai 8.10, berarti tinggal kurangin ya. T berangkatnya itu, T berangkat sama dengan 8.10 ya, 8.10 dikurang 108 menit ya. Nanti di sini kita peroleh jam 6:22 atau option D. Soal berikutnya ada perjalanan 9 jam, ini 15 km per jam atau S sama dengan V kali T. V-nya 15, T-nya 9. Kita peroleh jarak yang ditempuh adalah 135 km. Diharapkan pengen capai 4 jam lebih cepat, berarti T2 itu sama dengan 9 dikurang 4, atau sama dengan 5 jam ya, 5 jam. Berarti jaraknya sama. Dari sini berarti V-nya itu sama dengan V dibagi T ya. Sorry, S dibagi T. S dibagi T. S-nya 135, T-nya 5. Dari sini kita peroleh 27 km per jam, atau option C. Untuk soal berikutnya, kita lihat di sini. Ini berarti papasan ya. Untuk papasan itu bisa kita gunakan T sama dengan S dibagi V1 tambah V2. Nah, S-nya ini 180 km. Ya. Dibagi V1-nya 120. Ditambah V2-nya 80. Ya, berarti 120 tambah 80. Berarti dapat 180 dibagi 200 atau sama dengan 0,9 jam. 0,9 jam itu berarti dapat 54 menit dari 0,9 dikali 60 ya. Nah, kemudian berangkatnya jam 7, berarti dia akan berpapasan, T papasan ya, papasan sama dengan 07 ditambah 54 atau jam 7.54 atau option D. Soal berikutnya di sini ada jaraknya sama ya dari rumah Budi ke sekolah. Kemudian di sini ada 3 data ya yang kita lihat. Yang pertama adalah kalau misalnya kecepatannya 1,8 itu dia sampai 7.15 atau S sama dengan V1 dikali T ya, T1. Ini kalau dia lagi jalan santai. Berarti V1-nya 1,8 dikali T1. T1 ini kita belum tahu berapa ya. Oke. Selanjutnya S yang kedua adalah kalau kecepatannya 2,4. Berarti V2 dikali T2. Atau sama dengan 2,4 T2 jaraknya. Nah, dari dua data ini kita bisa bandingkan ya, karena jaraknya sama. Atau sama dengan 1,8 T1 sama dengan 2,4 T2 ya. Atau T1 sama dengan 2,4 bagi 1,8 itu 4/3 T2. Nah, ini kita dapat satu persamaan baru ya, jadi T1 sama dengan 4/3 T2. Selanjutnya kita lihat kalau misalnya 1,8 dia nyampe 7.15, kalau 2,4 dia nyampe 7.10. Ya, berarti selisihnya 5 menit ya. Atau bisa kita tuliskan T1 ya, karena T1-nya lebih lama sama dengan T2 ditambah 5 menit. Nah, kemudian T1-nya tadi kan kita dapat 4/3 T2 ya, atau 4/3 T2 sama dengan T2 ditambah 5, atau 1/3 T2 sama dengan, ini sepertiga ya, 5 menit. Dari sini kita dapat T2-nya sama dengan 15 menit.
Kemudian dia sampai untuk T2, ini berarti yang ini ya, tadi yang kecepatan 2,4 ya. Kecepatan 2,4 berarti jarak tempuhnya S2 itu sama dengan V2 ya, V2 dikali T2. V2-nya 2,4, T2-nya itu 15 menit atau seperempat jam ya, seperempat jam. Dikali seperempat berarti ya. Kita peroleh S2-nya adalah 0,6 km. Berarti jarak yang ditempuh 0,6. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih dia kecepatan yang ketiga ini adalah 3 km per jam. Berarti waktu tempuh yang ketiga itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 0,6 dibagi 3. Kita peroleh 0,2 jam. 0,2 jam itu sama dengan 12 menit ya. Dikali 60. Oke. 12 menit. Nah, sekarang kita harus cari nih berapa dia berangkatnya. Karena tadi T2-nya 15 menit, nyampe 7.10 berarti T berangkat sama dengan 7.10 dikurang 12. Dikurang 15 ya. Sama dengan jam 6 lewat 55. Jadi berangkatnya 6.55. Nah, karena berangkatnya sama terus, berarti dia sampai di sekolah untuk kecepatan 3 km per jam, itu berarti T sampai T3 ya. T sampai yang ketiga, sama dengan 0,655 ditambah 12. Kita peroleh 0,707. Jadi jawabannya D. Oke. Selanjutnya. Nah, ini beda dengan yang lain dari kecepatan sama waktu. Ini kita ngomongin tentang debit ya. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 3/4 bak mandi. Berarti volumenya itu sama dengan 3 volume air ya. Volume air sama dengan 3/4 volume bak mandi ya. Nah, volume bak mandi kan ini ya. Berarti ini sama dengan 3/4 dikali 2 dikali 1,5 dikali 1. Di sini nanti kita peroleh ini adalah 9/4 meter kubik ya, atau 2,25 ya meter kubik. Nah, dari meter kubik ke liter itu tinggal kalikan 1000, kita dapat berarti 2250 liter. Oke. Selanjutnya debitnya 5 liter per detik. Nah, yang ditanya T-nya. Nah, T itu sama dengan volume dibagi Q. Q itu debitnya ya, berarti sama dengan 2250 dibagi 5. Kita peroleh di sini adalah 450 second ya, 450 detik. Nah, 450 detik itu dikalikan dengan 1 menit per 60 detik. Ya, dari sini berarti kita dapat T-nya adalah 7,5 menit. Ya, karena yang diminta dalam 1 menit. Jadi jawabannya C. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.